Oke, jadi malam ini kita akan membahas tentang community management. Apa sih community management ya? Jadi adalah orangnya adalah disebut community manager. Tadi sampai situ ya. Terus kenapa seorang social media admin itu butuh mempelajari community management? Harus atau tidak? Nah, nanti akan kita bahas. Irisannya ada di mana sebenarnya? Oke. Nah, seperti biasa, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silakan raise hand, jangan lupa nanti di screenshot kelasnya, terus isi link presensi sama hari ini nanti ada weekly task yang topiknya adalah tentang community management dan produktivitas dengan AI gitu. Kemarin kita udah bahas AI ya sama Mas Didi ya, gitu. Dan, nah malam ini sama aku untuk 1 sampai 2 jam ke depan, 1,5 lah ya, gitu. Terus sebelum mulai kita foto dulu seperti biasa. Ada yang mau on cam lagi? Oke, Kak Rina, Mas Doni mau on cam kah? Saya belum bisa, Mbak. Oke, nggak apa-apa Mas, aman. Aku mulai dengan 3 hitungan ya. Nanti di 2 kali. Satu, udah siap? Oke, 1, 2, satu lagi. 1, 2. Mari kita lanjutkan materinya. Nah, eh, tadi seperti yang sudah aku singgung di depan, malam ini kita akan bahas tentang community management. Di dalamnya nanti akan kita bahas juga tentang apa sih itu crisis handling dan social listening gitu. Karena ini biasanya nanti soal social listening dan crisis handling ini sih sebenarnya lebih social media. Seseorang social media admin juga membutuhkan itu ketika menghandle sebuah akun sosial media dari klien gitu. Nah, sebenarnya apa sih community management itu? Nah, community management itu adalah sebuah kegiatan kayak tadi yang aku bilang ya, yaitu sebuah kegiatan yang uh, membangun, mengembangkan, menjaga interaksi positif antara suatu audiens dengan brand di berbagai platform digital gitu. Kalau aku selalu bilang gini, community management itu apa sih, tugasnya seorang community manager itu apa sih gitu. Uh, karena kebetulan aku pernah jadi as a community manager dari sebuah platform kesehatan, especially gitu, around setahun. Nah, apa sih tugasnya seorang community manager? Secara singkat adalah, aku selalu bilang tugasnya untuk menghidupkan sebuah komunitas gitu. Komunitas itu yang macam-macam. Ada komunitas misal sesuai hobi atau sesuai dengan gender misal, atau juga sesuai dengan profesi juga bisa. Nah, ini kenapa penting? Karena uh, sebuah ya gitu ya, sebuah komunitas itu biasanya ketika memang aktif itu loyalitasnya tinggi. Itu juga akan dengan serta-merta akan meningkatkan engagement, terus kita juga bisa minta insight dari member komunitas tersebut, dan biasanya dia akan lebih long term gitu, karena loyal tadi biasanya especially ketika wanita gitu, karena kemarin aku sempat diskusi dengan salah satu marketing sebuah marketing properti lah ya tepatnya gitu. Kebetulan beliau seorang penulis juga. Menurut beliau perempuan itu yang biasanya ketika join sebuah komunitas, ini berdasarkan gender sebenarnya, biasanya akan lebih loyal, katanya begitu. Nah, ini aku share beberapa contoh. Ini
beberapa platform ya sebenarnya, bukan hanya WA aja, dari sebuah komunitas. Nah, ini sebenarnya sih di judulnya sudah ada. Ini 2 brand yang berbeda dan berbeda memang sebenarnya niche-nya juga berbeda. Ini yang pertama, platformnya adalah menggunakan Telegram. Yang kedua adalah menggunakan WhatsApp. WhatsApp, ini WA Group gitu ya. Sudah ada yang bisa menebak ini grup apa atau komunitas apa? Open mic boleh. Ayo, udah ada atasnya nih tulisannya. Walaupun nggak lengkap nih. Ada yang mau sumbangsi suara? Kayak Mbak Nining lagi ngeliatin ini grup apa ya? Aku lagi nyari ini layar apa fullnya karena ini kecil. Jadi yang sebelah nih, yang pertama tadi aku share ini adalah kalau teman-teman pernah dengar gitu, dia adalah grup Telegram dari komunitas Ibu Punya Mimpi. Pernah dengar? Biasanya dibilangnya adalah IPM. Gitu. Yang kedua ini adalah Sika. Sika itu kalau teman-teman pernah dengar Cici Konten. Nah, ini adalah grupnya gitu ya. Jadi dia punya beberapa batch untuk materinya dia yang kalau ini kebetulan kayak challenge gitulah ya. 7 days winning content gitu. Jadi bentuknya ini adalah grup WA group. Kayak teman-teman di bootcamp social media admin ini kan juga ada grupnya ya gitu. Jadi itu kayak gitu gitu. Jadi ini basicnya berbeda nih. Yang satu yang di hire atau member komunitasnya sasarannya adalah ibu-ibu. Yang satu adalah konten kreator yang memang pengen kontennya berkembang, baik secara engagement ataupun ya nanti ujungnya biasanya adalah sales gitu ya. Nah, terus peran seorang community manager itu apa? Yang pertama itu adalah biasanya itu adalah menjawab pertanyaan dari audiens. Pertanyaan dari audiens itu biasanya kalau sebuah brand punya community manager, semua hal yang ditanyakan itu akan dijawab oleh community manager. Contoh katakanlah ketika di sosial media sekalipun, di Instagram. Kan teman-teman sebagai seorang sosial media admin gitu, itu kan akan ngeposting, ngejawab DM, terus menjawab komen, itu kan sebenarnya tugas seorang sosial media admin, gitu kan. Cuman sebenarnya ketika sebuah brand itu punya community manager, itu adalah tugas dari seorang community manager. Menjawab DM, menjawab komen, itu tugas dari seorang community manager. Gitu. Makanya aku tadi bilang ada irisan pekerjaan ya di sini gitu. Nah, kapan batasannya ini akan kapan ini dikerjakan community manager, kapan ini enggak Mbak gitu. Nah, itu sebenarnya tergantung dari kebijakan masing-masing brand atau kebijakan masing-masing company gitu. Ada yang kebetulan misal nggak punya community manager, berarti yang semi palu gada adalah si social media adminnya. Ada yang pun dia punya community manager, ternyata community manajernya itu lebih untuk apa ya, menghidupkan komunitas dia yang lain. Mungkin ternyata dia punya Telegram, mungkin dia bahkan punya apps sendiri gitu. Nah, community manajernya kadang lebih difokuskan ke situ gitu ya. Nah, terus dia itu juga mengatur komunikasi dua arah, termasuk di grup tadi ya, sama memfasilitasi diskusi dan edukasi. Nah, sebagai seorang social media admin, ketika memang nggak ada community manajernya dan teman-teman diminta untuk menghandle community manajemennya, apa sih sebenarnya yang penting untuk dicatat gitu? Poin apa aja? Yang pertama adalah kita harus tahu nih kebutuhan dari ini bukan cuma followers ya kalau di sosial media. Misal ada grupnya berarti member dari si komunitas tersebut gitu. Terus yang kedua itu adalah fungsinya itu kita mau ngapain dulu nih? Apakah untuk engagement, apakah untuk edukasi, ataukah untuk loyalty-nya dia? Ini tidak menutup kemungkinan tiga-tiganya bisa kita lakukan bersamaan gitu. Terus yang berikutnya adalah ide konten atau apa yang bentuk konten apa yang akan kita share.
kalau memang hanya menghandle sosial media di Instagram, biasanya memang bentuknya hanya satu. Dan biasanya lebih sering itu adalah di IG Story ngangkatnya. Karena yang kita bisa dalam artian meningkatkan engagement biasanya kan kita bisa pakai poll gitu kan kalau di IG Story atau pakai Q&A box gitu. Itu meningkatkan engagement dari followers di IG tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan walaupun sebenarnya ini ya, kalau teman-teman bikin konten terus ketik mau gitu, itu juga sebenarnya engagement juga. Cuman biasanya lebih sering kalau bentuknya adalah meningkatkan engagement dua arah, biasanya kita lebih sering community manager itu pakainya IG Story gitu. Terus apakah akan ada planning untuk event-event based on community-nya? Sama biasanya peningkatan value. Kadang ada nih workshop, free webinar, free workshop gitu ya. Walaupun itu tidak langsung closing ke tidak serta-merta akan ke penjualan sebetulnya. Cuman itu kan lebih meningkatkan value dari produk itu atau value dari brand itu gitu. Nah, community management itu bukan hanya sekedar balas DM, quote-nya gitu ya. Tapi gimana membangun interaksi yang lebih personal, lebih manusiawi, dan itu bisa bernilai jangka panjang. Gitu. Nah, ini ketika diversuskan gitu ya. Beda. Kalau di sini memang ketika ada dua kelihatan bedanya. Jadi memang kalau community manager fokusnya itu lebih ke membangun atau menghidupkan sebuah komunitas. Sedangkan seorang social media admin yang memang pekerjaannya as a social media admin, dia itu lebih ke penjadwalan, posting konten gitu di sosial medianya. Karena tujuannya juga beda. Kalau community manager tujuannya itu adalah loyalitas jangka panjang. Sedangkan social media admin itu lebih ke sosial medianya. Jadi image-nya seperti apa, terus growth-nya seperti apa, termasuk konsistensi posting. Intinya adalah yang dilihat adalah image dari si sosial media yang di-handle-nya gitu. Itu juga berimbas pada aktivitas hariannya seorang community manager sama social media admin. Kalau community manager biasanya itu lebih ke menghidupkan interaksi di grup itu gitu. Terus misal ada diskusi, terus kadang di awal misal ada member baru yang baru join, kadang-kadang kan ada selamat datang gitu kan, ada di welcome speech-nya lah gitu, atau prolognya. Nah itu tugas dari seorang community manager. Sedangkan social media admin itu betul-betul lebih ke posting konten, nulis caption, apalagi kalau captionnya sudah ada ini ya, teman-teman dari copywriter-nya, itu tinggal, intinya adalah posting konten, terus sama cek insight-nya. Nah, KPI-nya juga beda banget gitu ya. Kalau seorang community manager biasanya lebih ke jumlah anggotanya, terus interaksinya di grup itu seperti apa, terus engagement dari komunitas. Jadi yang dicek itu engagement komunitasnya. Misal teman-teman nge-share as a community manager nge-share polls gitu ya, atau ada diskusi gitu ya. Jadi dilihat tuh anggota yang ikutan nimbrung berapa atau milih polls-nya berapa. Nah, itu bisa untuk dijadikan engagement. Sedangkan kalau social media admin itu biasanya benar-benar dari performa dari kontennya itu. Terus engagementnya gimana, engagement rate-nya, terus yang diposting sesuai dengan kalender atau tidak. Tuh. Skill-nya juga beda nih gitu. Kalau community manager itu biasanya basicnya lebih ke komunikasi, empati gitu, mendengarkan gitu. Terus sedangkan social media admin itu lebih ke basic desain grafis, sama lebih ke yang lebih penting sebenarnya pemahaman tentang algoritma platform gitu. Nah, tools-nya juga beda. Kalau community manager biasanya itu tadi ya Telegram, terus WA group, WA komunitas, misal sekarang kan ada WA community ya. Terus ada Facebook group, Slack juga bisa. Nah, sedangkan social media admin itu ada yang sudah sampai pakai Meta Business Suite, tapi sebenarnya bukan masih jarang sebetulnya. Ya intinya adalah sosial media yang memang harus dihandle oleh teman-teman. Nah, kalau respon saat krisis gitu, krisis itu misal contohnya ada, nanti akan kita bahas sebenarnya di belakang, tapi lebih kayak head comment itu kan lebih seperti itu respon saat krisis. Nah, seorang community manager tuh harus apa gitu. Dia yang job desk-nya intinya dia itu harus tetap menjaga trust komunitas. Biasanya dengan menenangkan.
Terus kalau sosial media admin biasanya ya tetap intinya adalah kita tanggapi dulu sambil kita tanyakan ke tim yang berwenang di situ. Sedangkan dengan brand, kalau si community manager itu lebih ke bridging. Jadi kebutuhan kebutuhan si membernya itu seperti apa atau pelanggan loyalnya seperti apa. Nah, itu kita sampaikan ke brand gitu. Karena kan kita bisa cek insight, misal kayak keluar nih produk baru, contoh katakanlah Wardah keluar produk baru gitu ya. Testernya kemana gitu, A/B testingnya kemana, bisa dilempar ke tester barangnya itu ke member-member yang ada di grup tersebut gitu. Nanti insight-nya apa sebelum di share ke dalam artian dijual. Nah, masukan-masukan itu yang bisa diolah dulu gitu. Sedangkan kalau sosial media admin itu lebih ke yaitu tadi sih pencitraan brandnya mau seperti apa gitu. Nah, sedangkan sifat interaksinya kalau community manager itu lebih ke yaitu tadi relasional. Jadi ya kayak benar-benar kita sharing gitu. Kadang malah ada sharing session, curhat gitu ya. Kalau si sosial media admin lebih ke tugasnya posting, check insight, penjadwalan konten gitu. Nah, terus contoh aktivitas realnya apa gitu. Biasanya kalau di WA group biasanya ada jadwalnya nih, hari ini mau posting post atau besok kita mau ngadain sharing session atau besoknya lagi sharing locker gitu. Nah, sedangkan kalau social media admin kalendernya itu lebih ke postingannya gitu ya. Nah, terus sebenarnya strateginya tuh apa sih untuk menghidupkan komunitas? Jadi yang pertama itu adalah yang teman-teman harus punya itu adalah skill komunikasi sebetulnya. Di beberapa brand itu sudah ada tone of voice-nya, sudah ada sapaan yang khasnya. Misal contoh katakanlah kayak Ibu Punya Mimpi, karena kebetulan aku pernah handle event offline-nya Ibu Punya Mimpi, jadi dia punya sapaan yang di semua yang dia posting atau di komunitasnya dia selalu bilangnya itu kalau di Rubelo tuh biasanya di awal tuh adalah Rubel lovers, walaupun di postingan itu tidak selalu karena agak little bit nggak pas gitu. Cuman kalau contoh katakanlah di PM tadi dia selalu bilang tuh ibu-ibu gitu, karena memang sasarannya ibu-ibu ya gitu. Nah itu yang harus disesuaikan. Tone of voice-nya itu formalkah, informalkah, atau santaikah gitu kan. Kadang-kadang ada yang pakai aku kamu, ada yang pakai anda gitu ya. Itu juga harus disesuaikan. Sama moderasi itu dalam artian gini, ketika ada head comment yang masuk, mana yang harus ditanggapi, mana yang harus dihapus, gitu. Terus yang berikutnya itu adalah analisis di sini kalau komunitas itu lebih ke grup ya, gitu, bukan ke performa kontennya. Sama tetap harus kreatif karena dia harus bikin strategi dalam seminggu ini kita mau ngapain untuk meningkatkan engagement. Contoh katakanlah misal di 1 minggu depan kita ada event untuk itu tadi ya, bisa peluncuran produk baru gitu. Di beberapa minggu menyongsong si produk itu nanti launching, community manager itu harus ngapain di grupnya gitu. Misal spoiler dikit-dikit gitu ya, atau misal ngasih, di kan ada tuh kayak ngasihin gambarnya, ada gambar produknya gitu, cuman ditemin gitu, terus apakah ini gitu, bisa gitu ya, kayak tebak-tebak. Nah itu ketika itu di platform, dalam artian platformnya itu khusus sudah ada membernya gitu, biasanya itu tetap tugas seorang community manager. Yang bikin desainnya siapa? Kalau pengalaman aku yang bikin desainnya adalah community manager ya, gitu. Nah, aman ya? Sebelum kita memasuki apa itu social listening, karena ada 3 materi bukan topik ya sebenarnya ya. 3 hal nih nanti akan kita bahas, community manager, social listening, sama krisis gitu. Aman? Oke. Kalau aman boleh pencet angka 1 dulu sambil aku minum. Aman? Oke, aman. Oke. Sip, aku lanjutin ya. Nah, social listening itu apa? Namanya juga social listening. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mendengarkan sosial gitu. Jadi memang nggak jauh-jauh dari itu. Social listening itu adalah mendengarkan audiens secara aktif di
media sosial. Balik lagi aku garis bawahi adalah media sosial itu tidak hanya Instagram ya, WA itu juga termasuk media sosial. Nah, terus apa aja yang diperlukan? Biasanya kalau di Instagram bisa dengan Instagramnya, mention, hashtag juga bisa. Walaupun kemarin ada beberapa yang bilang pakai Google Alerts. Kalau aku tetap biasa ngitungnya adalah per each comment, terus kalau misal di tag kayak gitu juga bisa, gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena dengan adanya social listening ini, kita jadi tahu apa itu kebutuhan audiens, terus biasanya mereka akan ngasih insight gitu, dan itu bisa jadi bahan kita untuk satu, selain memperbaiki konten, itu bahkan juga bisa untuk memperbaiki produk yang mau kita luncurkan at least, gitu. Terus cara buat social listening itu gimana? Kalau teman-teman memang menghandling IG-nya, karena sebagai social media admin ya gitu, jangan lupa cek mention-nya gitu ya, tag-tagannya itu, hashtag-nya, terus juga komentar yang masuk, baik komentar di bawah postingan ataupun DM. Habis itu misal ada yang hate comment sekalipun atau memberikan pujian, itu juga bisa sebagai KPI dari social listening gitu. Terus misal ada catatan yang at least catatan baik ataupun catatan yang buruk, itu biasanya kalau aku apapun itu aku screenshot karena itu kan buat proof ya ketika nanti kita bikin report, dan itu juga kita masukkan dalam artian mana berapa engagement kita yang nilainya positif, mana yang nilainya negatif gitu. Termasuk misal kita mau bikin event offline kadang gitu, karena kebetulan kemarin klienku sering bikin event offline kebetulan, mana hari yang cocok untuk bikin event offline, mana yang tidak. Itu kita carinya dari mana? Itu kita sebarnya adalah di grup gitu. Bisa di grup karena dia kebetulan punya dua platform, satu platformnya itu di WA community, satunya adalah di dia punya aplikasi gitu, nyebarnya di situ post ya, gitu. Jadi kita tahu nih nggak sia-sia mereka bikin acaranya kapan gitu. Nah, terus kalau ada komentar, gimana sih caranya menjawab gitu? Yang pertama adalah kalau bisa komentar apapun itu direspon dengan cepat. Cepat itu kapan? Sebenarnya batasan ini nanti yang akan menentukan itu adalah KPI-nya seberapa cepat itu dari masing-masing company atau masing-masing klien gitu. Kalau ini sih sebenarnya garis besar ya, maksudnya karena macam-macam. Ada kalau klienku kemarin itu minta sebisa mungkin itu direspon kurang dari 4 jam gitu. Terus kemarin ada juga aku pernah interview as a community manager, dia minta direspon itu kurang dari 2 jam gitu. Nah, itu peraturannya dari mana? Biasanya yang menentukan adalah masing-masing kliennya gitu. Terus habis itu as usual ya ini ya sebenarnya pasti sopan dan ramah sama solusi. Kita ngasih solusi gitu ya. Dan jangan defensif gitu. Kadang-kadang defensif ini yang bikin akhirnya jadi akan tambah banyak hate comment gitu. Nah, itu prinsipnya. Nah, kenapa memang harus direspon gitu? Karena dengan kita merespon itu anggota membernya ataupun followernya itu akan tahu bahwa brand ini tuh terhadap masukan kita yang kita kasih, dia mau kok open minded gitu. Dia mau menerima apapun yang kita kasih masukan, insight mau itu positif dan negatif gitu. Dengan kita menunjukkan etikat baik gitu, itu akan meningkatkan trust dari pelanggan gitu atau followersnya gitu. Sama biasanya yang paling penting adalah meluruskan ketika ada pemberitaan yang tidak benar. Gitu. Nah, terus yang harus dihindari apa? Yang pertama sebenarnya sebelum ini, ketika ada apapun, jangan panik gitu ya. Jangan panik dulu, at least ketika ada hate comment sekalipun itu, jangan panik dan jangan lari gitu maksudnya. Jawab aja dulu gitu. Mau misal teman-teman mau konfirmasi dulu nih, ke eskalasi ke tim yang memang bertugas tentang hal tersebut gitu. Misal contoh katakanlah teman-teman mau ngadain event offline gitu kan, terus kadang ada yang nanya nih, Kak ada diskon nggak? Atau Kak
biar dapat promo gimana? Nah, kan sebagai social media admin ataupun community manager tuh kita belum terinfo nih soal begini-begini. Karena kan biasanya itu urusan sales-nya gitu ya, atau mungkin finance kadang-kadang gitu. Nah, nggak apa-apa kalau teman-teman belum tahu. Kalau biasanya di grup, karena memang lebih ini ya, lebih open gitu, bener-bener dua arah, jawab aja dulu. Oh oke, sebentar ya Kak. Nah, aku teruskan dulu ke tim apa yang menghandle. Nanti kalau sudah ada info, nanti aku coba share lagi ya gitu. Yang penting dijawab dulu aja gitu. Terus jangan membiarkan DM yang tidak terbalas gitu. Kalau memang handle IG klien ya gitu. Sama gitu tadi sih sebenarnya, jangan defensif aja gitu. Nah, terus ini contoh template aja ya, tapi sebenarnya tidak harus serta-merta begini. Kalau komentarnya itu positif, jangan lupa bilang say thank you dulu. Kalau aku mau pakai bahasa Indonesia boleh, apalagi kalau brandnya itu memang casual ya gitu, nggak yang formal banget, boleh makasih banyak udah support ya Kak gitu, atau thank you for the support gitu-gitu boleh gitu. Terus habis itu nah misal teman-teman ya itu tadi kayaknya ada kebijakan terkait harga yang berbeda nih gitu, atau memang harganya belum firm segitu, boleh kalau mau didorong lewat DM gitu. Tapi di situ sebelum DM jangan lupa tetap di komen dulu ya, tetap dijawab dulu ya gitu. Karena kenapa harus begitu? Mungkin sih sebenarnya misal nih Mbak Nini pegang sosial media adminnya katakanlah Wardah gitu ya, amin gitu. Nah terus aku komen tuh di bawah gitu, Kak aku kemarin beli produk A nih gitu. Kalau aku bundling ada harga yang ini enggak ya gitu, maksudnya ada harga bundling enggak gitu. Nah kan nggak tahu nih ada harga bundling atau enggak, atau mungkin ada harga bundling tapi dengan term and condition tertentu. Kadang kan ada gitu ya, syarat dan ketentuan berlaku gitu. Nah, jawab dulu di situ. Oh, oke Kak, untuk harga spesial atau paketan yang khusus, aku izin DM ya Kak, gitu. Itu dijawab dulu. Baru nanti DM ke aku gitu. Kenapa begitu? Karena takutnya nanti tiba-tiba ada orang nih yang baca lagi gitu. Ada orang yang baca lagi. Nah, kan netizen Indonesia itu tidak sabaran ya gitu. Kadang-kadang, iya nih kok nggak dibales, kok ininya nggak direspon sih miminnya gitu, kadang-kadang gitu. Misal nanti ternyata yang lihat di situ tuh ada Kak Mel lihat gitu. Oh, ternyata di DM gitu. Nanti biasanya akan aku juga dong Kak, aku mau di DM gitu untuk harga spesialnya gitu. Nggak apa-apa gitu. Bahkan sekarang kadang-kadang kalau memang untuk naikin engagement DM itu biar cepet nih responnya, apalagi yang IG-nya bikin nauzubillah kayak aku nih kadang-kadang notifikasi nggak masuk, pakainya adalah ManyChat. Jadi apapun itu di komen duluan gitu. Itu sebenarnya supaya si followers atau customer siapapun ketika DM ke kita minimal sudah ada yang respon duluan gitu ya. Terus misal ada komentar negatif dan ini nggak tahu nih jawabannya, makasih ya Kak atas masukannya, nanti kita teruskan ke tim dulu, gitu. Itu nggak apa-apa. Kalau memang harus butuh konfirmasi dari tim ya, tim yang lain maksudnya. Nah, terus mengelola grup komunitasnya gimana? Nah, ini memang agak random. Jadi kenapa aku kasih gambar ini sih sebenarnya kalau teman-teman ini sih ini udah kelihatan nih like stick-nya. Ini adalah fanbase dari EXO. Kalau teman-teman tahu pernah dengar grup boy band Korea EXO. Jadi komunitas itu apa sih? Hanya ibu-ibu? Enggak. K-popers itu juga komunitas gitu. Itu malah komunitas yang gede banget menurutku kalau di Indonesia gitu ya. Apalagi kalau anaknya udah mau remaja nih, belum remaja aja nih kayak anakku SD gitu. Udah aku mau beli fotonya si ini, Mumi, aku mau beli merchandise-nya NCT gitu. Aku mau beli merchandise-nya Seventeen. Nah, itu menunjukkan banget tuh sebenarnya dari komunitas itu bisa banget meraup untung sebanyak-banyaknya gitu ya. Itu yang dilakukan oleh sales marketing Korea itu begitu. Satu album aja ngeluarinnya berbagai versi. Bedanya apa? Bedanya cuma fotonya doang. Yang satu fotonya ada albumnya, yang satu enggak. Yang satu nanti dapatnya bonusnya like stick, satunya enggak gitu sebenarnya. Ada versi satu album ada versi A, B, C, D gitu.
mau beli yang mana? Gambarnya beda-beda. Nah, kalau komunitas, apalagi sudah, wah, ngefan banget nih, katakanlah kayak BTS gitu. Oh, itu bisa versi A, B, C, sampai Z itu dibeli semua. Numpuk sih, isi lagunya sama-sama, sama aja gitu. 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 Kenapa makanya gambarnya ini gitu. Karena ya komunitas terbesar menurut aku pribadi tetap K-popers tetap ya. Gitu. Dan tujuan grup komunitas tuh apa macam-macam sebenarnya, balik lagi tergantung dari tujuannya, komunitasnya apa dulu gitu. Tapi yang jelas adalah di komunitas itu biasanya ada diskusi dengan topik tertentu gitu. Kalau karena gambarnya ini termasuk diskusi topik tertentu ulang tahun membernya gitu, bisa juga gitu ya. Terus habis itu kedekatan dengan sesama member, sama biasanya misal kita mau butuh feedback atau promo-promo gitu, yang promo khusus, harga khusus gitu, biasanya di situ, di grup komunitas itu. Nah, sebagai seorang social media admin ataupun community manager nanti, terus apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus membuka percakapan. Apakah harus setiap hari? Enggak juga. Tapi sebenarnya idealnya dalam seminggu itu kita punya jadwal berapa kali kita akan menyapa tanpa topik. Atau kita ada punya topik tertentu yang akan dibahas di hari-hari tertentu. Gitu. Terus menjawab pertanyaan apapun yang ada di grup itu. Termasuk juga menegur misal ada yang tidak sesuai dengan rules grupnya. Biasanya rules ini akan ditaruh di, kalau di WA itu biasanya di bayunya. Bayu ya namanya ya. Yang di, jadi kalau teman-teman buka grupnya tuh di bawahnya tuh ada kayak keterangannya. Nah, itu biasanya ditaruh di situ. Gitu. Dan sebisa mungkin seorang yang handle komunitas itu mengajak semua membernya itu untuk aktif. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 orang aja. Harapannya begitu sebetulnya. Dengan apapun bisa. Bisa dengan polling, misal introvert banget atau silent reader ya gitu. Kadang-kadang kalau mau ngasih komentar ataupun sumbangsih masukan gitu kok, bener nggak ya, aku takut salah, aku takut di judgement, orang Indonesia kadang gitu ya. Pakai polling gitu. Nah, terus, nah biasanya ini beberapa ini ya, peraturan yang normatif gitu. Walaupun ini normatif karena setiap komunitas nanti ada masing-masing. Nanti aku kasih contohnya juga, apa aja sih contohnya gitu. Tapi yang jelas itu adalah satu, nggak boleh nge-share konten hoax, nggak boleh sindir-sindiran, sama biasanya tidak boleh mengandung sara, terus tidak boleh asal broadcast gitu. Nah, ini contoh jadwal mingguan nih, misal Selasa tentang tips, Kamis tentang sharing, terus bisa juga di-state di situ misal jam kerja adminnya jam berapa. Jadi misal ada pertanyaan after jam itu akan dijawab besok paginya gitu. Terus terus misal kita mau nge-share sesuatu yang penting, itu juga bisa nih kalau WA group nih contohnya dimatiin dulu komennya, bisa gitu. Jadi yang bisa komen tuh hanya admin only aja supaya grupnya itu tidak apa namanya, announcement tadi tuh nggak ketilep gitu bahasanya. Contohnya biasanya kalau ibu-ibu nih ada grup sekolah gitu ya, yang sama miss-nya bahasanya gitu ya, yang sama miss-nya, itu kan biasanya seringnya adalah admin only announcement tuh gitu. Karena biasanya satu arah kalau kayak gitu. Jadi hanya untuk pengumuman aja tapi kita nggak bisa komen gitu. Tapi bisa nggak disesuaikan lagi? Bisa. Nah, ini contoh salah satu komunitas. Nah, ini bukan ini ya, ini bukan K-pop lovers, K-popers tadi. Ini udah kelihatan di sini. Ini anime gitu ya. Anime juga kalau yang pecinta Jepangan, aku bilangnya gitu dulu. Itu juga banyak apa namanya? Ininya. Dalam artian membernya gitu. Nah, contohnya nih nggak boleh nge-share 18+, konten-kontennya nih yang di-share, nggak boleh nge-spam. Nah, ini contoh. Dan biasanya ada juga nih, misal kayak member baru yang baru join, diminta untuk intro. Nah, cara intronya gimana? Nah, ini udah ada contohnya. Tapi tidak semua grup begitu ya. Kak, boleh nanya dulu, Kak. Apa di belakangan aja? Apa? Boleh, Kak Mel, boleh. Oh, oke. Ini saya baca yang tips grup aktif tanpa spam.
gunakan fitur admin only announcement untuk info penting. Tapi kan mau berapa lama untuk fitur admin only-nya itu? Karena kan biasanya kalau grup chat itu kan memang sih kalau misalnya kita posting sesuatu yang penting udah pasti ketilep tuh. Ketilep, ya. Iya Jadi kan? biasanya kalau ini tergantung kebijakan masing-masing. Biasanya kalau di aku yang jelas adalah minimal 24 jam. Kadang kan orang kita nge-share-nya nih katakanlah jam 10 pagi. Kenapa jam 10 pagi? Kalau aku biasanya gitu, kenapa jam 10 pagi? Karena biasanya harapannya ketika di weekdays jam 12 siang itu kan rata-rata orang rehat ya, break lunch, bisa baca gitu. Itu biasanya nanti akan terus sampai besok di katakanlah jam 10 atau jam 12. Cuman biasanya ketika grup itu memang settingannya nggak admin only announcement ya. Maksudnya biasanya tuh open gitu, karena memang kita mau ngasih info penting terus dikunci. Nah biasanya kalau aku sebelum ngunci, biasanya dikasih announcement dulu, misal ibu-ibu gitu ya, misal panggilan sapaannya ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu, aku izin kunci dulu ya grupnya, karena ada beberapa info penting nih, biar ibu-ibu nggak ketinggalan, dan infonya itu biar nggak ketumpuk sama chat-chat yang lain ya, gitu. Nanti besok akan aku buka lagi nih jam berapa, gitu misal. Baru setelah itu dikunci, baru share pengumumannya apa, gitu. Terus Kak, Gitu satu sih. lagi. Sorry, Boleh. satu lagi Kak. Gimana ya? Urgent nggak sih misalnya kita lagi mengelola grup komunitas, di saat kita kelolanya jadi 2 grup komunitas yang sama. Yang satu ini untuk yang boleh sharing atau ngobrol-ngobrol gitu ya. Yang satu lagi sama anggotanya, tapi ini yang dikunci terus. Jadi announcement-nya di situ semua gitu loh. Bisa, tapi kalau kayak gitu aku biasanya yang sudah itu tidak bentuk WA group, tapi WA community. Nanti kan kalau di WA community itu kan bisa beberapa macam grup, Iya, gitu. benar. Gitu. Jadi nanti dikasih judul aja misalnya komunitasnya katakanlah beauty lovers gitu ya. Terus di bawahnya nanti ada subnya. Misal subnya itu adalah make up under 18 gitu. Berarti kan sasarannya ini untuk remaja gitu. Atau misal terus bawahnya itu lebih ke beauty hacks gitu. Beauty hacks itu biasanya kayak tips-tips gitu. Nah, misal yang di 18 tadi mau ada launching produk, katakanlah gitu kan, biar nggak ketilep, ya gitu aja yang dikunci. Terus tapi misal orang-orang mau sharing nih tentang yang tadi beauty hacks kan bisa nih di grup yang satunya kan gitu. Iya. Oke. Gitu. Jadi kalau dipisah gitu enak, karena kalau enggak biasanya ketilep-tilep pasti ketilep sih gitu kan. Bisa. Ketika memang komunitasnya gede banget ya, maksudnya dalam artian dia memang banyak sub yang memang mau dibahas, itu bisa kayak gitu. Cuman salah satu kekurangannya adalah nanti biasanya kalau memang brandnya itu cuma satu, terus punya sub, misal contoh dalam satu brand ada event offline, nanti kita bahasnya di event offline gitu. Nah, ketika event offline kan pasti grup itu akan sepi. Tuh, itu yang nanti biasanya akan kesulitan ketika seorang community manager ya tugasnya ya, PI-nya nanti yang dihitung, bisa agak susahnya di situ. Oke. Cuman kalau memang kebijakan dari seorang klien atau brand memang begitu ya nggak apa-apa, karena mereka kan sudah punya aturan main ya. Iya. Biasanya kalau misal gitu ya di share aja, bisa nggak sih misal memang nggak ada event offline, katakanlah gitu ya. Terus habis itu kan kita maksudnya cara ngitung KPI-nya ditambahin aja gitu. Kadang ada yang boleh. Gitu. Karena kan kalau kita ngomongin event offline itu kan biasanya berpotongan nih, bukan cuman hanya community manager. Di situ community manager memang. Cuma nanti di lapangannya pekerjaannya akan ada project manager. Kan gitu. Gitu sih. Iya. Oke, thank you Kak Firda. Sama-sama. Oke. Teman, aku lanjutin ya. Nah, admin yang baik itu yang bukan yang cerewet sebenarnya, tapi yang dia itu bisa tegas, responsif, terus tahu kapan harus memfasilitasi, kapan harus ngasih keputusan. Termasuk biasanya menegur gitu ketika ada yang tidak sesuai dengan rules dari grup itu. Gitu. Nah, ini contoh beberapa guideline ya yang tadi udah disinggung. Kenapa harus ada guideline? Ya karena supaya satu, tidak ada konflik, tidak ada hoax gitu. Kadang biasanya ini yang tricky banget nih kalau under 18 gitu ya.
masih jiwa mudanya, apalagi kalau disenggol perkara fanbase-nya bukan itu aja gitu ya. Intinya tuh semua K-pop di situ grupnya. Nah, itu biasanya tuh udah kalau model kayak gitu tuh agak-agak bukan sarah sebenarnya ya, tapi lebih ke fanatisme gitu. Jadi biar semuanya tetap kondusif intinya. Nah, ini contohnya nih, nggak boleh hoax, nggak boleh sarah. Terus, nah kadang ada beberapa grup termasuk di Rubelo juga gitu, nggak boleh promosi tanpa seizin admin. Nah, yang nggak boleh promosi itu apa aja? Promosi barang atau promosi yang mana? Nah, itu biasanya ada ketentuannya. Misal, nggak boleh nih promosi yang webinar. Ternyata kalau promosi barang boleh. Nah, itu biasanya nanti ada rules-nya gitu. Terus habis itu, eh, misal ada yang nggak jelas, bisa di DM aja adminnya gitu. Oke. Then, nah, terus nulisnya harus gimana gitu untuk guideline. Sebenarnya kalau untuk guideline, bikin bahasa sesingkat mungkin. Jadi kalau misal bahasanya terlalu panjang, uh, dipotong aja menjadi beberapa poin gitu. Karena dengan begitu nggak ini ya, dalam artian itu nggak double makna. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan lupa pakai bahasa yang humanis gitu. Terus dan disesuaikan dengan culture dari si grup itu sendiri seperti apa. Nah, ini beberapa contoh peraturan komunitas. Yang satu tentang buku, yang satu ini podcast gitu ya. Gitu. Mostly hampir sama, tapi biasanya dititik beratkan sesuai dengan culture dari masing-masing komunitas. Gitu. Nah, komunitas itu bayangkan aja kayak rumah gitu. Nah, guideline itu adalah pagar supaya semua orang yang ada di dalam rumah tersebut itu nyaman dan aman gitu. Nah, oke. Ketiga nih, sebagai seorang social media admin dan community manager, yang paling penting berikutnya itu adalah kayak yang aku tadi bilang adalah digital crisis bahasanya. Nah, digital crisis itu apa sih? Salah satunya paling gampang itu adalah hate speech, hate comment gitu. Terus bahkan kadang ada yang bikin konten terus di tag ke kita atau di hashtagnya produk kita gitu. Intinya adalah sesuatu yang tidak baik, tidak enak lah didengar gitu ya. Jadi secara definisi krisis digital itu adalah situasi di mana komentar negatif, kontroversi ataupun kesalahan dari suatu brand itu menyebar luas dan merusak reputasi dengan cepat. Karena biasanya yang berhubungan dengan negatif itu akan lebih cepat daripada ketika kita punya prestasi biasanya gitu ya. Nah, jenis krisis itu apa aja? Bukan cuma head comment aja ya gitu. Paling minim adalah kesalahan konten. Dalam artian di sini typo gitu. Paling sering ya konteks salah bisa jadi, tapi biasanya paling sering adalah typo. Kenapa typo? Misal gini, menjaga bukan misal terampil gitu ya, T-nya hilang, terampil gitu, itu juga termasuk krisis digital crisis gitu. Terus habis itu ya ini komplain dari pelanggan, misal terus ada isu yang sensitif, terus itu nggak sengaja atau entah ada yang membocorkan ke publik, terus nah ini nih ada salah persepsi terhadap campaign. Kadang bukan masalah salah persepsi campaign, bahkan kadang ada campaignnya yang salah gitu. Masih mungkin campaignnya salah, masih mungkin campaignnya salah dan itu dilakukan oleh brand besar, bisa. Nanti kita coba kulik lagi ya soal itu. Oke, nah terus tanda-tanda awal digital crisis itu apa? Nah biasanya kontennya tuh kalau meningkatnya cepat banget, shoot gitu ya. Dan ternyata yang meningkat itu apa? Engagement-nya, jumlah komentar negatifnya biasanya gitu. Terus mention terhadap brand kita jadi tambah banyak. Terus paling sering sekarang di TikTok ya, gitu ya, daripada Twitter. Karena aku udah nggak jujur, sekarang aku namanya juga bukan Twitter ya, namanya X ya. Gitu, aku tuh biasanya udah nggak punya akun X. Kan sekarang apa-apa paling cepat viral itu adalah di TikTok. Gitu, engagement itu tadi engagementnya tinggi tapi tone-nya negatif. Gitu, bahkan ada yang dihubungi oleh media tanpa kamu minta gitu ya, tanpa diminta oleh brand tersebut. Gitu. Nah, ini contoh.
Ini contoh di Indonesia nih, yang sempat di tahun berapa ya ini? Jadi sebenarnya ini bentuknya adalah single image gitu. Jadi karena hanya ini iklan aja gitu. Yang bikin kontroversi adalah gitu, liburan ke Aussie lebih mudah dibanding ke Bekasi gitu. Sebenarnya yang disasar kan adalah ini ya, rima dari kalimatnya ya. Cuman pada saat itu ini cukup menyinggung orang-orang Bekasi gitu, to be honest. Bahkan yang aku dengar itu sampai ada yang demo di depan kantor Indosat karena ini sebenarnya punya ini ya, iklannya Indosat gitu. Kalau di tahun itu teman-teman sudah pakai HP, ini sempat kontroversi sih di tahun tersebut gitu. Itu sampai kantor Indosatnya didemo oleh orang-orang Bekasi gitu. Simpel sih ya gitu. Maksudnya dalam artian kita berpikirnya mungkin wah kontroversi cepat viral, benar cepat viral, viralnya cepat banget nih. Cuman ya itu tadi negatif gitu. Oh 2014 sorry. Ini di 2014 ini memang pertama kali di Twitter dulu gitu. Terus akhirnya dari pihak Indosatnya iklannya ini di take down. Terus ada permintaan maaf gitu secara tertulis pada saat itu di Twitter juga gitu. Nah, terus ketika sudah terjadi krisis gitu, terus kita mesti ngapain? Yang pertama adalah karena kan pasti engagement-nya akan naik dengan cepat nih, gitu. Terus ketika sudah naik, sudah cepat nih engagement-nya naik yang negatif tadi, terus kita ngapain? Setelah kita tahu, biasanya yang lebih cepat adalah koordinasi internal gitu. Jangan sampai ada, kalau aku selalu bilang, jangan ada suara sumbang dari brand tersebut atau dari tersebut gitu. Terus yang berikutnya adalah cepat klarifikasi, cepat minta maaf, dan ada action yang nyata gitu. Dan ada action yang nyata dalam artian itu misal kontennya dihapus atau kontennya di take down terus dirubah, diupload lagi gitu. Intinya adalah kita ada action terhadap masukan dari komentar tadi lah intinya gitu ya. Termasuk misal typo kan juga termasuk krisis digital ya. Jadi cepat di take down, habis itu kita betulkan typo-nya di sebelah mana, kita upload lagi gitu. Terus habis itu juga jangan lupa setelah kita aksi seperti itu tadi, kita juga lihat lagi nih respon dari audiens seperti apa gitu. Nah ini contoh untuk menenangkan ketika digital crisis terjadi nih. Misal terima kasih atas masukannya gitu, kami mengamati kekhawatiran yang muncul. Terus misal memang bukan teman-teman nih yang berhak memutuskan ya, bilang aja saat ini kami sedang meninjau serta menindaklanjuti masalah ini gitu. Nah, terus do's and don'ts-nya apa gitu. Jadi tetap jawab dengan profesional, terus jangan ini kayak tadi aku bilang ya, sebagai seorang community manager ataupun social media admin, kalau memang teman-teman menghandle untuk respon, jawab aja dengan cepat. Jawabannya boleh dengan normatif, tapi terus jangan hilang gitu ya, jangan di ghosting gitu. Terus jangan defensif, terus dan kalau memang mau debat jangan di situ, jangan debat di muka umum lah bahasanya ya, yang semua orang bisa baca. Nah, Kak, boleh tanya dulu, Kak? Boleh. Sebelum sedikit boleh. Gimana, Kamel? Jadi kalau misalnya dalam keadaan krisis ya itu ya ada negatif segala macam atau berita yang kadang-kadang belum tentu benar tapi banyak hoax tapi udah bikin rusuh gitu ya. Itu yang penting itu kita ada respon sopan ya. Yang penting jangan didiamkan walaupun jawabannya mungkin kita masih mesti rundingkan dengan entah pemilik perusahaan atau apalah misalnya gitu ya. Yes, gitu ya. Ya, intinya itu dulu. Ada jawaban dulu gitu ya. Ada jawaban dulu. Jadi bahasanya yang selalu digarisbawahi adalah jawab dulu aja, jangan di ghosting gitu. Jangan ngilang aja gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa secara culture dari brand itu kita itu adalah responsif gitu. Nggak terus ngilang gitu ya. Responsif itu dalam artian ya nggak apa-apa kalau memang kita belum tahu jawabannya. Makanya ini kayak template tadi yang aku bilang,
yang ini misal kita nggak tahu jawabannya, ya bilang aja saat ini tim kami sedang meninjau serta menindaklanjuti masalah ini. Atau misal memang kok kayak nggak cocok, yang apa? Misal, terima kasih Kak, kami terima kasih atas masukannya. Izin saya misal kalau ini atau izin aku sampaikan ke tim yang berwenang dulu ya Kak, nanti akan aku update misal sudah ada klarifikasinya, itu juga nggak apa-apa. Tapi yang penting sudah ada jawabannya dulu. Oh, oke. Ya, terima kasih Kak Frida. Sama-sama. Nah, ini tadi aku sempat nyinggung ya bahwa campaign pun bisa salah gitu. Sebuah brand besar pun mengeluarkan campaign bisa salah. Brand ini sekelumit ya, brand ini bukan brand lokal. Brand ini brand internasional dan aku yakin kalau teman-teman suka nggak harus orang yang suka sport juga ya, tapi I'm sure bahwa semua orang tahu merek ini gitu. Ini sempat rame, bukan cuma sempat ya, memang rame karena adalah salah campaign. Salah campaign lebih tepatnya menurutku adalah salah riset dari produknya, brandnya yang salah riset. Sekelas, aku juga baru tahu barengan bahwa sekelas brand ini pun, sekelas brand yang besar pun bisa salah riset. Kita coba lihat bareng-bareng ya. Oke. Jadi ya. Oke, kayaknya semua orang tahu Adidas kan ya. Oke, aku ulang lagi ya. Ini soalnya dia aku nggak. Oke, jadi ini iklan sebenarnya. Iklan sepatu. Tadi udah ada ya, udah di-spill di situ. Ini iklan apa? Ini iklannya Adidas. Gitu. Terus, nah aku buka aja ya. Terus yang terjadi adalah dia ceritanya si Adidas ini mengeluarkan limited edition. Gitu. Tahu tadi teman-teman itu gambar apa? Gambar apa? Wayang. Gambar apa ya? Wayang. Wayang, betul. Wayang. Itu gambar wayang. Gitu. Nah, terus masalahnya adalah ada yang tahu? Sudah ada yang pernah dengar case ini? Sudah? Belum? Atau this is the first time? Belum, Kak. Belum Oke. sih. Jadi sempat ramai. Jadi gini, kalau teman-teman tadi perhatikan di belakang ini, nah, dia menulisnya gosip Ginseng ini adalah memang adalah nggak aku stop ya. Oke, jadi Jamie Cheng ini adalah salah satu desainer asal Malaysia, gitu. Jadi ceritanya, nah itu tadi yang aku share tadi itu adalah versi VT-nya, versi iklannya mereka di digital, gitu. Jadi bukan cuma di Instagram ya, bukan cuma di sosial media gitu. Di digital pun gitu, misal kayak di YouTube gitu, mereka mengeluarkannya itu. Nah, terus di postingan mereka di Instagram di tahun 2021 nih, 4 tahun yang lalu, dia bilang, jadi memang ini khusus edition gitu ya, special edition, bahwa dia bilang bahwa untuk ini nih postingannya, celebrate Malaysia cultural heritage through Jamie's eyes. Jamie's itu yang tadi itu ya, si Jamie Cheng itu, akhirnya Adidas itu mengeluarkan DNA City Pack gitu. Nah, dengan
desain khususnya itu adalah wayang kulit gitu. Dan itu akan dirilis tanggal 11 November 2021. Ini Adidas Singapore SG gitu ya. Karena memang Adidas biasanya punya masing-masing negara kayak memang punya ini masing-masing deh. Kadang-kadang ada beberapa yang limited edition di negara tertentu itu gitu. Sebenarnya adalah ini postingannya gitu. Yang terjadi ini. Jadi si wayang kulit ini sebetulnya ketika dikonfirmasi sama pihak Adidasnya, dia itu memang mau ngambil wayang kulit dari Malaysia. Makanya, jadi pada saat itu si Adidas itu memang sedang meng-hire beberapa desainer terkenal dari Asia Tenggara. Salah satunya ada desainer Indonesia juga. Gitu. Cuman memang yang dirilis pertama dari Adidas Singapura itu adalah si wayang kulit ini. Walaupun mereka mengklaim bahwa wayang kulit yang dikeluarkan itu adalah wayang kulit dari Malaysia gitu. Karena Malaysia pun kan ya sama ada perpotongan gitu loh, maksudnya dengan Indonesia. Jadi wayang kulitnya mereka seri apa gitu aku lupa. Gitu. Nah, ternyata wayang kulit yang di sini ini tuh wayang kulit yang punya orang Indonesia. Intinya gitu. Dan ini ini ramai banget. Padahal dia itu merekrut 6 seniman dari Asia Tenggara dan itu ada orang Indonesia juga sebetulnya. Gitu. Terus nah, ini memicu stigma negatif gitu. Pas di postingan itu banyak komenan, especially biasa orang Indonesia yang komen bahwa itu bukan wayang Malaysia. Wayang Malaysia ada lagi, beda, bentuknya nggak kayak gitu. Ya, karena wayang yang ini tuh wayang orang Indonesia. Nah, pada saat itu apa yang dilakukan Adidas? Jadi Adidas pada saat itu mengeluarkan statement permintaan maaf, gitu. Dan dia mengeluarkan lagi statement berikutnya gitulah ya, dengan produk yang sama. Dia bilang bahwa ini sudah diganti nih. Kalau tadi bilangnya dari Malaysia, ini sudah diganti dari Indonesia. Gitu. Apakah itu menyelamatkan stigma negatifnya? Di beberapa orang iya, ada pro dan kontra. Tapi especially untuk orang Indonesia yang memang merasa heritage-nya diambil gitu ya, tidak diakui, itu bikin stigma negatif Adidas banget pada saat itu ya. Sampai ini salah satu yang masih ke screenshot, be smart brand gitu ya, R&D first before posting. Karena harusnya mereka riset dulu nih, wayang kulitnya itu memang banyak. Di Malaysia juga ada wayang kulit, tapi wayang kulitnya modelnya apa? Dan ketika memang mau diposting atau memang dibikin dalam artian produk, harusnya kalau misalnya memang yang diproduksi itu yang ini, harusnya bilangnya tidak dari Malaysia. Gitu sih. Menurutku masalahnya adalah risetnya. Yang salah pada saat itu dari Adidas. Terus apa sih yang bisa kita ambil dari sini, pelajaran dari brand sebesar Adidas ini? Sebenarnya yang bisa kita ambil adalah mereka itu setelah terjadi kesalahan, mereka mau take responsibility dalam artian gitu ya. Mereka mengeluarkan statement tertulis, bahkan kayak tadi yang di awal yang aku screenshot tadi, itu permintaan maaf tertulisnya dari Adidasnya di websitenya mereka, di Instagramnya mereka. Terus habis itu captionnya dirubah, yang awalnya mereka bilang itu untuk cultural heritage dari Malaysia dirubah menjadi originating from Indonesia gitu. Walaupun memang apalagi ini unsurnya adalah memang kebudayaan ya gitu, itu tetap makanya setelah kita pun aksi terhadap digital crisis yang sudah dilakukan, kita juga tetap harus monitoring sebenarnya terus stigma yang terjadi apakah trennya sudah mereka lebih baik dalam artian memaafkan, oke, berarti lebih orang yang mendengar, mereka sudah minta maaf kok, udah selesai gitu ya, atau memang trennya stigmanya memang masih negatif gitu. Nah, selain itu dari kasus ini pun yang harus menjadi key point-nya adalah sebelum kita posting sesuatu, kita harus riset dulu gitu.
especially kalau memang itu ngomongin budaya ya, budayanya terus lintas negara gitu. Memang benar-benar riset itu tidak bisa dipandang dengan sebelah mata gitu. Bahkan sekelas brand, sekelas Adidas, aku yakin R&D-nya juga bukan R&D kaleng-kaleng ya gitu yang dibayar per jam. Aku yakin nggak gitu deh, nggak gitu dah yang Adidas bawa ini gitu. Cuman ternyata itu pun juga memang masih bisa bikin kontroversi sebesar itu di tahun 2021 gitu. Untungnya memang sih diselamatkan dengan respon cepatnya dari timnya gitu, sama dalam artian actionnya setelah itu seperti apa gitu. Nah, setelah kita jangan lupa ya kayak aku tadi bilang ya, setelah tadi misal terjadi krisis digital ataupun memang nggak ada krisis digital, yang perlu kita cari, yang perlu kita terakhir kita lakukan analisa feedback dari audiens gitu. Jadi mau ada yang tanya kah? Enggak? Oke. Nah, analisa feedback itu dari apa? Paling simpel kalau biasanya yang aku lakukan itu adalah dibaca dari engagement dari IG itu sendiri. Insight dari IG itu kan misal teman-teman bisa lihat tuh usianya berapa, terus mereka komennya seperti apa gitu ya. Terus sekarang bisa dilihat juga skip dari rate yang kita postingan konten yang kita share itu berapa gitu. Itu juga bisa. Nah, itu bisa menjadi feedback ke kita sendiri gitu ya. Terus itu bisa kita analisa konten mana yang memang relate dengan member atau followers dari sosial medianya klien ataupun kita sendiri ya gitu. Konten mana yang paling banyak disimpan atau banyak engagementnya. Nah, itu yang bisa kita copy menjadi beberapa konten. Katakanlah yang naik nih misal konten edukatifnya dengan hook seperti apa? Misal hooknya FOMO, katakanlah gitu ya. Berarti tipe dari target market kita sukanya yang model begitu, gitu. Edukatif pun juga macam-macam. Ada edukatif yang kayak kemarin Mbak Nurul bilang bisa pakai B-roll ataupun head talking itu kalau yang ke depan gitu. Nah, misal ternyata banyak yang di save itu adalah head talking, berarti kita harus memperbanyak konten-konten model seperti itu, gitu. Terus caption apa yang ternyata banyak bikin orang komen, gitu. Terus apakah ada pertanyaan berulang? Itu bisa masukkan dari kita. Misal ternyata banyak hal Q&A ini kok yang sering ditanyakan nih, gitu ya, sama target market. Biasanya bikin aja nih kalau di IG di highlight gitu kan ada highlight, kita bikin highlight icon dulu nih gitu kan, terus nanti kita kasih Q&A gitu. Jadi misal ada pertanyaan yang sering diulang-ulang, kita taruh aja, kita bikin kayak kan itu kan kita upload dulu ke story ya biar bisa kita di highlight ya. Kita up dulu aja gitu. Frequent Q&A gitu. Pertanyaan nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, terus kalian nanti jawabannya terus kita taruh di highlight. Itu sangat membantu sebenarnya. Nah, ini ya tadi yang aku bilang ya. Jadi bisa dari komennya atau save-nya seperti apa. Terus bisa kita kategorikan di kontennya, mau edukatif, mau misal entertain, misal gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih kategori konten mana yang memang bagus engagement-nya. Gitu. Nah, ini setelah dari kita dapat terus kita mesti ngapain ya Nadia. Jadi itu bisa masukkan dari kita, misal tone of voice-nya nggak sesuai dengan target market, kita harus revisi, atau kualitas kontennya, atau bahkan misal ada insight tambahan baru nih, gitu. Misal di grup Kak, besok coba dong sharing lowongan kerja yang misal work from home gitu ya, atau yang remote, nah itu bisa banget buat masukkan insight ke kita. Terus ini sih checklist sederhana ya, jadi insight itu bisa dicek secara mingguan gitu. Nah kayak tadi ini misal komentar apapun yang biasa aku lakukan, at least itu pujian atau head comment, nah itu bisa banget di screenshot gitu. Terus karena itu bisa jadi laporan buat KPI kita gitu. Nah bisa terus misalnya ada konten yang bagus gitu, itu juga bisa ditaruh di highlight gitu, dan itu juga bisa disampaikan ke klien kita bahwa ternyata ini loh yang engagement-nya paling bagus di target market kita gitu. Nah,
Ini contoh cara ngitungnya sebenarnya ya, gitu. Jadi save-nya berapa, komennya berapa, gitu. Jadi insight-nya seperti apa. Apakah selalu begitu? Enggak juga sih. Nggak harus seperti ini, jadi macam-macam. Kalau biasanya aku pakainya ini, karena kalau kemarin aku tunjukin ke teman-teman yang content planner-ku itu, yang punya Rubelo, dalam artian gitu, itu ketika teman-teman masukin ke situ, itu udah akan langsung kelihatan insight-nya gimana, reach-nya berapa. Gitu. Oke. Nggak banyak materinya sebenarnya. Kalau untuk community management ya, gitu. Biasanya nanti pertanyaan ketika sudah menghandle komunitasnya. Gitu. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau sharing? Boleh, boleh. Ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan? Nanya Aman? lagi Kak Udah. Boleh. Nanya lagi. Boleh, Kamel gimana? Itu Aman. ada tips nggak ya? Kalau misalnya di community itu kadang-kadang kita posting apa, diem aja. Kurang apa ya? Itu tuh kadang-kadang tuh ada tuh yang begitu tuh ya komunitas Ada. yang kita posting apa, diem gitu kayak krik apa aja yang diposting diem. Jadi kalau bentuknya itu adalah yang dua arah. Jadi katakanlah kayak WA group gitu ya. Biasanya salah satu cara untuk biar nggak krik-krik banget. Oh, ada pertanyaan nih. Oh enggak. Oke. Jadi biar nggak krik-krik banget, biasanya kan ada nih teman-teman yang ikut join di situ. Gitu ya. Istilahnya yang orang internal lah yang ikut join di komunitasnya. Nah, kalau memang sama sekali nggak ada yang nanggepin gitu, minta tolong mereka untuk ngasih pancingan. Jadi dalam artian tuh ikut nanggepin, ikut ngeramein gitu. Terus misal ikut polls gitu. Terus misal belum polls atau harus cuma bentuknya polls lah gitu ya. Terus nggak kita kunci. Udah Kak, aku tadi milih nomor 1 karena kalau aku gini loh Kak gitu kan. Nah, nanti kita bisa nanggepin lagi nih pernyataan yang tadi kan. Nanti kan dia pasti nanggepin lagi gitu sih. Salah satu caranya gitu. Jadi biar nggak krik-krik banget gitu sih. Oh, minta ada kayak ada apa teaser gitu ya? Ada yang Biasanya di dalam kita nggak biasanya kan yang sering itu di dalam satu komunitas itu kita nggak sendirian kok. Biasanya ada beberapa tim yang masuk join juga gitu. Oke. Jadi benar-benar nggak yang krik-krik banget lah gitu. Iya, kadang-kadang tuh kan aduh ya ampun. Thank you Ya, Kak Firda. itu salah satu tips ya, gitu Ya. maksudnya. Gitu. Thank you Kak. Oke, Kak sama-sama. Firda, kalau misalnya tadi ya balik lagi yang ke iklan Adidas itu kan apa namanya udah ditanggapin dari pihak Adidasnya, tapi meskipun belum selesai, kan sepertinya belum selesai ya di komunitasnya karena apa ya? Karena sempat dinyatakan oh ya itu direbut sama Malaysia kan, gitu. Nah kalau kayak gitu sebagai community manager, apakah ya udah maksudnya Case close apa gimana gitu ya? iya gitu. Gimana? Oke. Jadi kalau ini kasusnya balik lagi ke Adidas ya sebenarnya. Jadi kan ketika itu diposting, memang yang bisa dalam artian ngasih komen itu kan bukan cuma orang Indonesia. Jadi karena itu Adidas Singapura sama Filipina apa ya kalau nggak salah. Jadi setauku itu clear di negara yang lain gitu. Maksudnya ya untuk orang Singapurnya atau orang yang tidak ber-WNI ini itu nggak masalah karena oke gitu secara etika mereka sudah responsibel gitu, mereka sudah minta maaf, terus mereka sudah mengganti istilahnya ya kalimatnya gitu. Ya sudah gitu. Jadi kalau di mata apa ya, pelanggan loyal dari Adidas mungkin yang tidak di Indonesia itu sudah selesai. Jadi apa yang mereka lakukan itu sudah trennya sudah positif sebenarnya. Tapi memang seperti yang kita ketahui bersama netizen Indonesia memang maha benar gitu ya. Jadi di Indonesia aku nggak tahu ya kalau sekarang aku belum pernah survei Adidas apakah pasca dulu 2020 sampai 2000 setelah 2021 gitu ya kejadian itu apakah seperti apa gitu. Tapi memang setelah kejadian itu memang trennya untuk beli sepatu Adidas
cukup berdampak. Karena menurutku sendiri ketika melihat itu adalah harusnya ini harusnya ya, karena kan aku bukan ownernya Adidas ya gitu. Harusnya adalah semua produksinya ditarik gitu. Semua produksi yang sudah dikeluarkan itu ditarik. Terus habis itu at least oke, silahkan kalau memang mau dikeluarkan, dalam artian gini, dia mau bikin versi Indonesia gitu kan misalnya, sebagai bentuk permintaan maaf tadi lah, lanjutan aksinya itu, oke kita keluarkan dulu bentuk Indonesia. Tapi mau dengan pakai wayang kulit atau heritage yang lain silakan. Cuman dalam artian jangan benar-benar pakai desain yang sama. Kan kemarin itu yang aku lihat dari orang Indonesia agak tidak berkenannya gitu ya. Tidak sukanya itu adalah ya mereka mereka minta maaf sudah gitu ya. Pernyataan tertulis sudah, istilahnya itu di mana-mana mereka sudah fair mengakui bahwa ya mereka salah gitu. Mereka salah, mereka tidak melakukan riset bahwa itu sebenarnya punya wayang kulitnya Indonesia. Terus mereka akan bertanggung jawab. Nah, cuma bentuk pertanggungjawabannya itu ya mereka upload dengan bentuk sepatu yang sama, desain yang sama, terus cuma diganti gitu. Untuk orang Indonesia gitu, bukan jiwanya nasionalis ya, harusnya tidak hanya cukup sampai di situ. Harusnya yang sudah diproduksi ditarik, di remake gitu ya untuk desainnya, especially bentuk wayangnya itu, ataupun mau oke lah bentuk ke Malaysia gitu, maksudnya dia mau bikin versi Malaysia dulu, ya silakan, tapi jangan pakai yang desain yang itu lagi gitu. Kan seolah-olah kalau kayak gitu cuma ngeliatnya, oh iya aku udah, oh iya ini salah, ini punya orang Indonesia, terus di-up, terus ganti namanya Indonesia. Ya kita apa gitu kan, sekarang Indonesia gitu ya. Gitu. Itu yang mereka sudah bertanggung jawab, tapi untuk orang Indonesia, especially orang Indonesia, itu tidak menyembuhkan lukanya lah bahasanya, stigmanya tetap ada gitu. Ya aku nggak tahu kenapa tidak diambil versi semua yang sudah diproduksi ditarik. Itu kan berarti ketika sudah diproduksi ya kita, biasanya aku nggak tahu yang sudah diproduksi berapa banyak sepatu ya gitu. Cuman itu pasti akan meningkatkan costing ya kan. Itu kan unpredictable ya gitu, bahwa salah di tim R&D-nya, itu bukan salah tim produksi menurutku. Tim R&D-nya yang salah. Harusnya mereka riset dulu nih punya orang mana gitu. Apalagi kita ngomongin heritage ya, yang orang Indonesia aja perkara batik sama wayang sampai mana-mana gitu ya, nggak tahu aja mereka gitu ya, bahasa gitulah. Cuman harusnya memang logikanya sampai di situ. Mungkin kalau di situ sampai mereka harus narik produksi diganti, mungkin orang Indonesia akan wah iya nih gitu, Adidas sangat bertanggung jawab sedemikian rupa gitu ya. Cuman nggak tahu, karena ketika memang mungkin ditarik ya balik lagi biaya produksinya pasti akan bengkak banget gitu sih. Jadi ya kalau di mata Adidas menurutku itu sudah case close ya, maksudnya dalam artian sudah selesai karena mereka sudah bertanggung jawab gitu. Thank you, Kak. Sama-sama Mbak Iren. Oke, ada pertanyaan yang lain? Aman? Sudah? Oke. Ini prakteknya gitu ya. Case tadinya kalau community manager kita nggak ada yang praktek kayak model kemarin. Karena memang kalau kontennya pun sebenarnya kalau konten yang dibikin apa sih Mbak Firda gitu. Kontennya ya sama sih kayak teman-teman gitu, bikinnya di Canva tetap, nanti habis itu di-share. Bentuk carousel bisa. Kemarin pernah aku bikin bentuk carousel tapi diposting di-share-nya di komunitasnya, di grup komunitasnya. Isinya sama. Terus ukurannya berapa Mbak? 4:5 atau sebenarnya bebas aja sih, karena kan kalau di WA kan nggak ada ini ya, maksudnya dalam artian nggak ada ketentuan misal harus 4:5 atau apa, itu lebih bebas, kecuali memang dia pakai platform tertentu gitu. Misalnya dia punya aplikasi terus kita harus nge-share di situ. Nah, itu yang perlu kita tahu, yang bisa benar-benar tampak semuanya itu bentuknya seperti apa. Contohnya kayak LinkedIn itu kan biar bisa slider gitu ya, sliding, carousel itu harus dibikin PDF gitu. Jadi tampaknya satu terus teman-teman tinggal geser gini. Itu bentuknya PDF kalau di LinkedIn. Itu kan sebenarnya bukan salah kita bikinnya, bukan, cuman formatnya itu yang memang dari platformnya istilahnya gitu, yang settingannya begitu. Nah itu kalau memang community manajernya teman-teman nanti ternyata dapat kliennya bukan as social media admin, tapi memang betul-betul as community manager istilahnya gitu,
dan harus menghandle-nya itu di platformnya yang mereka sudah punya, perlu dicari tahu bahwa cara kerja platformnya seperti apa. Simple sebenarnya, maksudnya dalam artian tuh itu bukan sesuatu yang prinsip ya, maksudnya dalam artian, kan itu cuma bentuk format Mbak, betul. Cuman untuk itu tetap menurut aku pribadi mengganggu kenyamanan ketika membaca dari kontennya. Gitu. Oke. Nah, aku ingetin lagi nih, teman-teman nanti jangan lupa absen. Ini link presensinya. Nanti aku share juga di grup gitu. Dan jangan lupa juga malam ini ada weekly task-nya gitu. Materinya seputar community management sama AI yang kemarin dari Mas Didia. Gitu. Oke. Nah, sebelum aku akhiri, kita foto dulu yuk. Aku stop share. Mau ada yang tampak muka lagi? Aman? Oke. Ada yang lain lagi? Sudah? Aku sesuaikan dulu. Oke. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2. Satu, dua. Oke. Terima kasih teman-teman. Benar ya? Kalau sudah aku cukupkan. Karena, wah, 1,5 jam ya. Berarti tadi kita mulai di 7:30. Kalau misal nanti teman-teman, karena biasanya belum ada bayangan nih, ketika nanti teman-teman ternyata punya klien dan kliennya itu benar-benar menghandle community manager gitu ya, bahasa judulnya gitu. Kalau memang mau social media admin terus ternyata begitu dilihat job desk-nya itu palu gada sama community manager, kadang-kadang gitu kalau di Indonesia especially. Boleh colek aku Japri boleh, atau misal mau sharing di grup boleh gitu ya. Oke. Thank you, Kak. Sama-sama. Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum terlalu malam, aku cukupkan. Aku Firda, aku akhiri kelas malam ini. Terima kasih. Selamat istirahat, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Selamat Firda. istirahat semuanya. Selamat Terima kasih, Kak Firda. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mbak Firda.